masukkan ke YouTube. Jadi kalau ada info-info, silakan nanti dilihat aja. Hari ini, sebelum kita mulai pengarahan guru kelasnya, kita baca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baik. Ada beberapa. Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang harus kami sampaikan selaku guru kelas 6. Jadi karena dari atasnya kami masih belum jelas ya Bu, ada info-info UN atau tidak. Jadi selalu kita update. Kalau kemarin kan di LPS saya bilang bahwa tidak ada ujian nasional ya untuk kelas 6. Tapi sekarang gitu ya kami dapat info dari pengawas bahwa kelas 6 akan ada UN, tapi entah itu bentuknya seperti apa kami tidak tahu. Jadi alhamdulillah kami sudah melakukan PM di semester 1 itu. Jadi setidaknya kami punya persiapan untuk menyiapkan anak-anak melakukan itu entah ada ujian nasional atau tidak. Jadi kita waspada aja gitu ya Bu. Nah hari ini saya mau menyampaikan, saya dan Pak Fadun akan menyampaikan beberapa hal yang harus disampaikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang harus disampaikan. Pengarahan guru kelas dalam pembagian IKPOS secara virtual semester 1 kelas 6 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Ini agendanya ada 9. Ya, yang pertama itu pembukaan. Tadi pembukaan ada absen online dan pembukaan oleh saya. Yang kedua ada sambutan oleh Kepala SDIT Nurul Hikmah melalui video. Kemudian yang ketiga ada evaluasi hasil pembelajaran jarak jauh semester 1 yang kita sudah lakukan. Yang keempat ada pembahasan tentang pendalaman materi. Dan yang kelima pembahasan tentang e-raport. Yang keenam pembahasan tentang KKM. Yang ketujuh persiapan semester genap. Yang ke-8 tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Doa dan foto bersama ya. Foto bersama untuk laporan dinas kami, jadi mau tidak mau kami lakukan. Seperti itu. Baik. Ada sambutan dari kepala sekolah, silakan disimak yang baik-baik. Oke, terdengar tidak suaranya, Bu? Terdengar. Terdengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain mohon di-mute dulu Mas suaranya. Jadi Kata lurah itu harusnya masukkan sudah. Ya Pak. Ya.
Bu Dahlia, Ya, Pak. punten Bu, di mute all dulu. Itu soalnya nggak ada kedengeran sama sekali suaranya Bu Evi. Baik. Bentar ya. Kita ulang ya, Mah. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ibu wali murid SDIT Nurul Hikmah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SDIT Nurul Hikmah serta anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita sekalian, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati serta anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, tidak terasa pembelajaran semester ganjil sudah berakhir. Walaupun pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh atau PJJ, kami berharap tidak akan mengurangi semangat anak-anak kita di dalam belajar dan berprestasi. Hari ini, Bapak dan Ibu akan menerima rapot laporan hasil pembelajaran anak-anak selama satu semester, yaitu semester 1 atau semester ganjil. Ini pun dilakukan dengan cara jarak jauh dalam bentuk PDF dan pengarahan akan diberikan dalam bentuk Zoom. Kami berharap semuanya ini tidak akan mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu wali murid sekalian. Karena kondisi yang ada saat ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan tatap muka demi keselamatan dan kesehatan kita bersama. Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas kerjasama dan bimbingan Bapak dan Ibu sekalian selama pembelajaran jarak jauh ini. Karena kehadiran Bapak dan Ibu mendampingi putra-putrinya sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran putra-putri kita. Komunikasi yang baik antara Bapak dan Ibu wali murid dengan guru-guru kami di SDIT Nurul Hikmah itu pun sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembelajaran jarak jauh ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai manusia tentunya kami tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, atas nama seluruh Dewan Guru yang ada di SDIT Nurul Hikmah ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat
virus ini dan penyakit-penyakit virus lainnya dari bumi Allah yang tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya Allah yang dapat mengangkat penyakit, yang memberikan penyakit dan juga yang mengangkat penyakit tersebut. Untuk itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Bapak dan Ibu, semester genap atau semester 2 nanti kami belum bisa memastikan apakah pembelajaran akan dilakukan dengan jarak jauh atau telah diberlakukannya tatap muka secara langsung di sekolah. Tentunya kita semua memang menginginkan keadaan kembali normal sebagaimana mestinya. Tetapi sekali lagi, keputusan pemerintah itu sangat menentukan dan wajib kita taati. Untuk itu, kita tunggu keputusan dari pemerintah kita. Apakah di semester 2 ini, di semester 2 yang akan datang, pembelajaran akan dilakukan dengan tatap muka hadir ke sekolah atau masih tetap dilaksanakan dengan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh PJJ seperti biasa. Semuanya itu kita lakukan dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka dan ikhlas, menerima semuanya ini. Insya Allah, kalau kita sabar, kita ikhlas, kita berlapang dada, Allah senantiasa memudahkan semua urusan kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan hasil dari pembelajaran jarak jauh ini dapat memberikan manfaat buat anak-anak kita. Dan hasil yang didapat di dalam e-rapot juga dapat memuaskan anak-anak kita sekalian. Mudah-mudahan di semester 2 nanti anak-anak akan lebih semangat lagi meraih prestasi yang lebih baik lagi dari semester ganjil kemarin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Baik. Jadi ada sambutan ya dan oleh Bu Evi. Semoga semuanya menyimak dengan baik ya, Ma. Bu Evi menyuarakan kami, menyuarakan guru-guru bahwa kami berterima kasih bimbingan, kemudian atas pengawasan kepada anak-anak yang melakukan PJJ. Alhamdulillah, kalau sudah dilakukan dengan maksimal, alhamdulillah. Kalau yang belum di semester 1, mudah-mudahan di semester 2 lebih baik lagi untuk mengawasinya. Kami guru-guru hanya bisa mengajar insya Allah dengan maksimal. Tapi kalau kami diawasi satu persatu karena ini sistemnya PJJ, jadi mau tidak mau ibu-ibu di rumah mengawasi dan memonitor anak-anaknya. Seperti itu ya, Ma. Mudah-mudahan nanti semester 2 lebih baik lagi. Kita lanjut setelah pengarahan oleh setelah sambutan oleh Bu Evi. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Sebentar. Oke. Yang ketiga ada evaluasi hasil PJJ. Evaluasi hasil PJJ semester ganjil untuk kami kelas 6A dan kelas 6B. Yang pertama yang kami akan bahas, yang pertama adalah mengenai kedisiplinan dalam proses pembelajaran. Jadi, Suaranya nggak kedengaran, Bu. Tidak terdengar? Suaranya nggak kedengaran, Bu Dahlia. Oh, baik. Sebentar. Oke, sebentar, Ma.
Oke, terdengar suaranya saya, Bu? Dengar, Bu. Dengar, baik. Alhamdulillah. Dengar. Nggak jelas, Bu. Belum Nggak jelas. dari awal tuh kan kenceng. Jelas. Tes, 1, 2, 3. Terdengar nggak, Pak? Jelas. Jelas, Bu. Jelas. Kalau saya Ya, mohon maaf ya, soalnya kalau yang namanya Zoom meeting pasti berhubungan sama internet. Anak-anak kami juga kayak gitu ya, belajarnya setiap hari. Mudah-mudahan hari ini kita berjalan lancar ya. Saya lanjut dengan mengenai evaluasi hasil PJJ semester ganjil. Jadi ada 3 poin penting. Yang pertama itu mengenai kedisiplinan dalam proses pembelajaran. Jadi dari semester 1 dari awal itu kita bulan Juli ya kita mulai. Bulan Juli sampai bulan Desember kemarin ada beberapa catatan. Ya, ada beberapa catatan yang saya catat dan Pak Fadlun catat, beberapa anak ya terutama. Jadi pukul 7 kita mulai, mereka belum on gitu mah. Walaupun di HP-nya sudah online, tapi misalnya kita melakukan Zoom meeting di jam 7, kadang-kadang hanya 12 orang atau 15 orang yang hadir. Seperti itu. Jadi saya mohon dan kami mohon bahwa nanti semester 2 itu kalau bisa ya, bukan kalau bisa sih harus bisa. Semester 2 harus lebih baik lagi dari semester 1. Jadi kalau ada jam 7 kan kita mulai jam 7 nih. Kalau jam 7 anak-anak dikondisikan dulu. Jam 7 kita mau Zoom, mudah-mudahan semuanya full 30 anak atau kalau di 6B 29 anak, mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau di semester 1 kami catat kadang-kadang hanya 12, nanti ada 18, nanti dia jam setengah 8 baru muncul baru absen gitu, baru masuk Zoom. Seperti itu, Mah. Mudah-mudahan nanti tidak seperti itu, jam 7 teng pas gitu ya. Itu mengenai kedisiplinan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peran serta orang tua dalam keikutsertaan dan keaktifan siswa dalam PJJ. Jadi seperti yang Bu Evi bilang, bahwa yang namanya PJJ itu sangat, peran serta orang tua itu sangat penting dalam keaktifan siswa. Jadi kalau orang tuanya gitu ya Mah, di 6A, 6B, kalau orang tuanya itu mengawasi dengan baik, insya Allah anak-anaknya pasti mendapat hasil yang baik. Jadi linier antara keaktifan orang tua dengan hasilnya anak. Karena kami di rumah ya, terutama kami kan di rumah nih, jadi tidak bisa mengawasi secara langsung. Kalau di kelas, kami bisa mengawasi dengan langsung. Misalnya anak belum ngerjain, kita Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Lanjut ya. Jadi kalau di kelas kami bisa melihat dan mengawasi dengan baik. Tapi kalau di PJJ kami berharap bahwa ini sangat kami sangat perlukan keaktifan dan keikutsertaan orang tua, entah itu ayah atau ibu. Seperti itu, Mah. Yang ketiga, pemerolehan nilai tidak bisa dilakukan ketika anak tidak mengumpulkan tugas-tugas harian dan lain-lain. Jadi kami saat menyusun atau menginput nilai, kalau di hariannya tidak disetor ke kami, jadi kami bingung nih mau nilainya anaknya seperti apa, karena tugas hariannya pun jarang mengumpulkan. Misalnya dalam seminggu hanya 2 atau 3. Nanti kami kami japri, kemudian iya aja tapi tidak dikumpulkan. Nah, jadi mudah-mudahan semester 2 tidak terjadi seperti ini. Pak Fadlun ada di kelas 6B tambahan nggak Pak Fadlun? Atau Ya, masihnya sama? kurang lebih sama seperti itu. Paling nanti diharapkan kalau masih PJJ saat pengiriman tugas harus sesuai waktu. Biasanya anak-anak kita itu suka menunda. Jadi misalkan tugas hari ini mereka tunda sampai, padahal kita kan udah kasih batas waktu sampai jam 9 malam ya. Terkadang mereka tunda. Sehingga membuat tugas itu semakin menumpuk. Ya, kalau bisa kecil Bun. Ada beberapa anak kelas 6B itu rajin banget. Alhamdulillah ada sebagian. Dan ada beberapa anak juga yang suka banget menunda. Itu yang biasanya di belakang-belakang itu keteteran. Nilainya banyak yang kosong, kita harus menagih seperti tukang kredit. Itu yang kadang-kadang kita, ya Allah, kan kita ibaratnya nggak butuh nilai ya, yang butuh kan anak-anak.
tapi kita nagih, iya Pak, tapi iyanya itu belum tentu dikerjakan. Kadang-kadang kita juga capek ke orang tuanya ya, biar bersinergi untuk memantau gitu. Kadang-kadang anak iya, tapi tugasnya belum tentu dikerjakan. Ya mudah-mudahan nanti saat PJJ di semester kedua, sinergi antara guru dan orang tua juga semakin bagus, dan mudah-mudahan anak-anak kita dapat nilai yang lebih maksimal lagi. Kurang lebih seperti itu, Bu Dahlia. Ya, terima kasih Pak Warman. Jadi hampir sama ya, Ma, ya Ibu dan Bapak, masalahnya seperti itu hampir sama. Ya, karena kelas 6 itu kan sifatnya karena kelas 6 itu sifatnya mereka sudah mandiri, jadi mudah-mudahan mereka sudah tahu apa itu tanggung jawabnya. Jadi hari itu kami melakukan apa, kalau bisa kalau di kelas kan kita bisa awasi, tapi kalau di rumah mudah-mudahan Ibu atau Bapak bisa mengawasi juga dengan lebih baik. Seperti itu harapan kami. Saya ngawasinnya yang adeknya Bu Dahlia. Jadi bingung. Repot ya. Iya emang ya. Iya, kami paham Mas. Ngawasin adeknya. Ada yang anaknya 2 atau bahkan 3, 4 gitu. Mereka 4-4-nya PJJ. Jadi yang dewasa yang agak sudah bisa dilepas ya. Udah bisa mandiri ya, ini tinggal. Iya, saya paham. Ya, mudah-mudahan nanti semester 2 asal ditanya aja mah gitu. Udah belum ngerjainnya atau enggak udah belum? Iya, wajib Bu kalau gitu. Alhamdulillah. Iya. Baik. Padahal kita udah cerewet ya. Ya. Iya, mudah-mudahan nanti semester 2 ya lebih baik lagi deh, saya mintanya seperti itu ya. Karena kan Iya, Bu. udah mulai ujian praktek, ujian tulis, ujian sekolah dan sebagainya. Praktek. Itu Praktek enggak ya, Bu? semester ganjil. Tapi alhamdulillah ada anak yang istiqomah sekali dari bulan Juli sampai bulan Desember dia selesai pertama. Itu saya dan Pak Fadun sangat mengapresiasi. Entah itu dia bisa atau tidak, misalnya dari 10 soal dia mengerjakan 10-10-nya tapi betul 5, enggak apa-apa, yang penting dikerjakan. Ya, itu ada nilai tersendiri terhadap kedisiplinan dan kerajinan siswa, seperti itu, Bu. Jadi kami tidak menuntut nilai sempurna, tidak, tapi setidaknya dia sudah mengerjakan dan sudah berusaha dengan baik. Ya, yang kami minta tanggung jawab. Ya, dan sangat bertanggung jawab. Terima kasih yang sudah anak-anaknya udah mulai ada sih, saya udah ada catatannya dan Pak Wadun sudah ada catatannya bahwa mereka ini sangat disiplin dalam evaluasi semester ganjil kemarin. Mudah-mudahan nanti di genapnya sama gitu ya, bahkan lebih bagus lagi. Amin ya robbal alamin. Kemudian kita lanjut. Amin. Ya, ada yang pembahasan selanjutnya mengenai pembahasan tentang pendalaman materi. Jadi seperti sudah kita tahu bahwa pendalaman materi itu dilakukan sepekan 3 kali. Ada bahasa Indonesia bersama saya, IPA bersama Bu Ita, dan matematika bersama Pak Fadlun. Jadi pendalaman itu dibagi 3 kelompok. Ada Al-Fatih, kelompok Ibnu Sina, dan kelompok Al-Khawarizmi. Jadi nanti di semester 2 akan kita rolling. Jadi kelompok ini dinamis. Tidak, misalnya di semester 1 dia masuk Al-Fatih, seterusnya Al-Fatih tidak. Jadi kita rolling kelompoknya dengan nama-nama anaknya. Berdasarkan hasil TO yang kemarin sudah dilakukan. Nah, hasil TO ini, TO pertama ini setiap 1 bulan sekali kami melakukan tryout untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa jauh anak-anak paham tentang materi yang kita bahas dan kita ajarkan, seperti itu. Kemarin sudah dilakukan tryout di bulan Desember ya, awal Desember. Iya, setelah UAS ya, setelah PAS ya. Iya, benar. Setelah PAS, kalau kelas lain dari kelas 1 sampai kelas 5 itu sudah libur, sudah enak gitu ya, dari rebahan, kami masih belajar, tapi alhamdulillah mudah-mudahan itu menjadi pemberat timbangan pahala di akhirat kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Buat anak-anak juga, Bu, terima kasih. Terus di hasil TO itu, kami sudah diberikan izin oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk mempublikasikan di Zoom meeting hari ini. Hasil TO, ini pertama ya, Ma, nggak apa-apa. Ini hasil TO pertama, itu ada bahasa Indonesia, ada IPA, dan ada matematika. Ini urutan nomor 1 hingga nomor 22.
digabung antara 6A dan 6B. Di urutan pertama ada Almira, rata-ratanya 97, kemudian lanjut Konita juga sama 97 dan sampai bawah ada Akila Humaira Rizka, ada 87. Nanti datanya kalau Ibu mau silahkan nanti saya japri melalui WA seperti itu. Tapi ini TO pertama ya, tidak apa. Walaupun nanti ada yang nilainya kecil, mudah-mudahan nanti di semester 2 itu menjadi penyemangat untuk melakukan lebih baik lagi. Lanjut, di sini ada ranking 23 sampai 45. Ini nilainya rata-rata yang ditebalkan ya, yang di bold itu 86 dan yang paling bawah itu ada 73. Kemudian yang ini yang terakhir itu ada ranking 46 sampai 59. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada IPA dan matematika. Rata-rata seperti itu. Nggak apa-apa, walaupun misalnya rata-ratanya kurang atau kayaknya nggak memenuhi syarat gitu ya, nggak apa-apa. Ini namanya masih TO1. Mudah-mudahan nanti di TO2 ada peningkatan. Kami berharap bahwa kalau bisa semuanya rata-rata 85 gitu ya Pak Fadlun. Ya, untuk matematika 79 Bun, untuk bahasa Indonesia dan IPA 85. Nah, untuk saat ini TO pertama kita belum sampai target. Ya, belum sampai target. Jadi masih kurang ya. Makanya dari itu kita minta butuh bantuan dari bunda-bunda dan ayah sekalian untuk bersinergi. Sementara kan anak-anak tinggal aktif belajar itu sekitar 2 bulan. Nah, setelah itu, setelah 2 bulan mereka udah belajarnya udah berkurang, tinggal praktek-praktek seperti itu. Maaf, bisa diulang Pak, yang KKM untuk setiap mata pelajaran berapa itu? Sebentar. Nanti akan kita bahas ya, Mah, KKM-nya. Oh, enggak. Yang untuk ini, PM. Untuk PM Bahasa Indonesia ada 85, IPA itu KKM-nya 85, dan Matematika 79 ya, Pak Fadlun? Ya, benar, 79. Terima kasih. Ya, sama-sama. Seperti itu. Ya, nanti nih akan kami rolling kelompoknya semester 2. Al-Fatih, Ibnu Sina, dan Al-Hawarizmi. Untuk nama-namanya di-share menyusul. Baik, kita lanjut. Itu untuk PM. Kalau yang ini kita langsung bahas menuju pembahasan tentang e-raport. Jadi e-raport itu apa sih Mah gitu ya? Ada yang nanya apa sih Bu Dahlia e-raport? Kalau e-raport itu aplikasi atau semacam aplikasi yang menghubungkan langsung ke Kemendikbud untuk raport anak-anak. Jadi di situ ada penginputan data, ada ada penginputan nilai sikap spiritual, sikap sosial, kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Itu jadi diinputnya di situ langsung terhubung ke Kemendikbud. Ya, kalau zaman dulu kan kita masih nulis-nulis gitu ya pakai tulis tangan. Kalau sekarang tidak. Jadi sudah ada soft copy-nya, misalnya dia yang sampai hilang segitu ya. Misalnya dia hilang, setidaknya kami punya data cadangannya. Dan ini juga ada. Ini per pelajaran, muatan lokal itu ada 2, muatan lokal bahasa daerah. Yang di sini dimaksud adalah bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. Untuk komputer di dalam PJJ tidak ada. Jadi kami tidak adakan. Ini untuk KKM-nya. KKM itu tematik. Tematik itu mencakup PPKN, Bahasa Indonesia, IPA dan IPS serta SBDP. Semuanya 85, sedangkan matematika ada KKM-nya 79, PAI ada 85, PJOK ada 80, bahasa Inggris 75, dan bahasa Arab 75. Jadi KKM kami gede banget gitu ya, 85. Mungkin di SD-SD lain ada yang cuma 80, ada yang cuma 78. Kami besar gitu, 85. Bu Dahlia tahu dari mana sih gitu ya KKM? KKM di sini kita susun itu berdasarkan ada yang namanya kompleksitas. Jadi kompleksitasan kompetensi dasar tiap mata pelajaran. Kemudian ada dari pendidiknya, apakah pendidiknya termasuk yang berkompeten atau tidak. Kemudian sarana dan prasarana. Yang keempat itu potensi siswa. Nah, ini yang didapat nilainya. Jadi
untuk matematik 85, dan seterusnya sampai bahasa Arab. Jadi ini yang harus dicapai oleh anak tiap semesternya. Jadi paling kecil, kalau dia nilainya cuma 80, berarti nanti kita remedial. Remedialnya misalnya lebih dari 80 gitu ya, 90, tapi kami tetap melakukan atau kami tetap menilai dengan nilai 85 untuk tematik. Jadi remedial. Jadi kalau yang lebih dari itu tidak usah diremedial. Ada tambahan Pak Fadlun untuk KKM? Iya, Bun, maaf, Ayah Bunda, Bunda Lia, maaf ya. Untuk tematik sebenarnya kita bagi ya, ada Bahasa Indonesia, IPA, terus PPKN, SBDP, dan IPS. Nah, untuk Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, dan SBDP 85, sedangkan untuk IPS 81. Jadi nanti kalau di rapot kok ada nilainya 83 misalkan ya, itu sebenarnya udah di atas KKM karena untuk IPS sendiri adalah 81. Karena materi IPS emang berbeda dengan materi yang lain karena butuh pengetahuan yang luar biasa. Kebetulan di kelas 6 itu IPS-nya lumayan susah. Kurang lebih seperti itu, Bunda Lia. Oh iya, baik. Mohon maaf, jadi revisi ya untuk IPS 81, sedangkan yang Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP serta IPA tetap 85. Begitu ya, Ayah, Bunda, Mama, Papa. Kita lanjut untuk persiapan semester genap. Yang paling penting sih sebetulnya di sini yang kami mau sampaikan ya. Yang pertama yang tadi sudah kami singgung dan sudah Bu Evi bilang bahwa peran serta orang tua dalam keikutsertaan dan keaktifan siswa dalam PJJ sangat penting. Yang kedua itu ada di PJJ semester genap hanya sampai dengan bulan Maret. Jadi nanti kita masuk itu bulan Januari sampai bulan Maret, kami belajar hanya sampai bulan Maret. Kemudian setelah PJJ selesai, baru dilaksanakan pas semester genap. Nah, PTS-nya kemana? PTS-nya nggak ada. Jadi kami langsung melakukan pas di bulan Maret setelah PJJ. Jadi siap-siap. Kemudian yang ketiga, serangkaian kegiatan ujian sekolah dimulai setelah pas semester genap, yaitu ujian praktik dan ujian tertulis, hingga ujian nasional apapun bentuknya nanti. Apakah ada atau tidak? Nah, setelah pas. Seperti itu. Ujian praktik dan tertulis, biasanya ujian praktik itu ada ujian praktik Bahasa Indonesia, Agama, Bahasa Inggris, sama apa SBDP ya Pak? Ujian praktik. Kalau tidak salah seperti nanti diinfokan selanjutnya. Kemudian info terakhir dari pengawas sekolah bahwa ujian nasional disebut UBKD, ujian berbasis komputer daring. Jadi kemarin di awal Desember itu ada pengawas datang ke sekolah kami memberitahukan bahwa akan ada ujian nasional. Kemarin beliau bilang tidak ada, adanya AKM. Jadi kami sampaikan ke Ibu bahwa tidak ada ujian nasional, adanya AKM. Kemudian berganti lagi menjadi UNBD, ujian nasional berbasis daring. Kemudian berganti lagi menjadi ujian nasional, ujian berbasis komputer daring. Kami nggak tahu ujungnya ini mau dibawa kemana, gitu ya. Kayak lagu ya Bu, mau dibawa kemana. Jadi yang kami bisa lakukan sebagai guru kelas 6, pokoknya siap-siap aja gitu ya. Persiapan yang paling inilah, itu melakukan kegiatan PM dilakukan lebih intensif. Jadi di semester 2, karena tema 1 sampai tema 9 itu sudah selesai di semester 1, maka semester 2 kami melakukan review dan PM. Seperti itu. Jadi di semester 2 fokusnya di PM dan review. Karena sudah selesai materinya ya. Jadi berbeda dengan kelas 5 kemarin. Kalau kelas 5 kan lanjut tema gitu ya. Kalau kami udah selesai sampai 9 tema. Ada tambahan Pak Fadlun? Ya, baik. Mungkin ini ya. Tadi kan nanti semester 2 itu kita review. Tapi ada beberapa anak yang memang harus mendapatkan nilai tambahan karena emang kita belum untuk remedial yang di semester 2 ya, khususnya kelas 6B. Jadi nanti mohon maaf jika memang 6B masih harus belajarnya lebih intensif. Terus sama itu Bu Dahlia. Ya. Matematika. Nah, Ayah Bunda mohon bantuannya berdasarkan pengalaman kami. Ini kan PJJ ya. PJJ itu anak-anak itu lebih canggih dibanding kita, dibanding guru, dibandingkan orang tua. Jadi saya pernah anak-anak suruh belajar di sekolah ya, berbeda banget antara hasil
mereka belajar di kelas sama hasil di rumah. Saya sampai bingung, ini tugas mereka nilainya bagus gitu kan, tapi saat begitu kita pernah latihan bareng gitu ya di kelas kemarin saat itu, untuk menghitungnya saja, menghitung perkalian atau pembagian, sampai saya istighfar, ya Allah, anak ini saat mengumpulkan tugas bagus gitu, tapi saat dia ada di depan saya untuk menghitung perkalian atau pembagian, ternyata dasarnya pun masih kurang gitu. Jadi saya berpikir apakah dia mengerjakannya secara menghitung benar-benar manual atau dengan alat bantu. Nah, itu yang dikhawatirkan ya, Bun. Oke lah, mungkin dia bisa dapat nilai 100, tapi nanti saat dia masuk SMP, dia akan keteteran kalau dia hanya mengandalkan alat bantu gitu. Berarti di situ kan kurang maksimal kemampuannya ya. Jadi minta bantuan ayah bunda untuk memantau, khususnya matematika. Kenapa kok saya selalu mengingatkan gunakan cara. Nah, itu biar saya bisa periksa kembali. Di situ kan ada step by step ya. Jadi saya bisa tahu kelemahannya di mana, kekurangannya di mana seperti itu. Tapi ada beberapa anak yang sudah saya kasih tahu, tapi tetap saja gitu. Jadi hanya jawaban. Biasanya kalau hanya jawaban, kalau salah saya tidak akan kasih nilai poin. Tapi kalau dia pakai cara, pasti saya akan kasih poin kesalahannya di mana, itu menentukan poinnya seperti itu. Jadi nanti diharapkan di semester 2 untuk matematika minta bantuan ayah bunda untuk benar-benar memantau. Karena anak-anak benar-benar luar biasa kalau dikasih handphone itu tangannya lincah banget. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fadlun. Ya, hampir sama dengan kelas 6A Pak Fadlun. Jadi kami kemarin juga udah bilang sama pengawas, Pak Dakso ya Pak Fadlun ya namanya ya? Ya, benar. Jadi kami udah bilang gitu ya bahwa kelas 6 deh minimal tatap muka di semester 2 untuk PM aja. Dan tatap muka juga cuma PM, kemudian bisa 15 anak kami gilir gitu ya secara bergiliran. Tapi pengawas juga belum bisa mengiyakan karena masih seperti ini gitu ya. Jadi sebetulnya yang lebih kita maunya tuh matematika ya, terutama matematika. Itu kan kalau matematika, kalau tatap muka lebih enak gitu ya, jadi bisa terlihat dengan jelas. Kalau untuk yang lain, misalnya bahasa Indonesia, mungkin tulisan kelihatan ya. Kalau matematika kan kami nggak tahu, mereka pakai kalkulator atau seperti apa. Jadi kami mau mengharapkan bahwa matematika dilaksanakan tatap muka, tapi belum ada persetujuan seperti itu. Ya Bu, mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Ini ada tambahan udah ya Pak Fadlun? Kita lanjut Udah, ya. Bu. Ya. Nanti kelamaan. Sudah selesai materi yang kita kayak ngajar ya. Sudah selesai pengarahan yang kami lakukan. Kemudian ada sesi tanya jawab. Bu-ibu boleh bertanya apabila tidak jelas dengan pengarahan tadi yang kami lakukan tadi. Silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya tidak? Ada nggak Bu? Saya Bu Dahlia. Iya, Ubay. Iya. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Usul setiap diberikan soal tryout itu minta tolong di-share supaya saya bisa print. Nanti kalau dia mau tryout lagi kan bisa diulang hasil yang kemarin gitu. Ya. Kan saya bisa lihat bentuk fisiknya nggak ada gitu. Misalkan dia nggak gimana, masih bisa nanya sama anaknya gitu. Iya. Jadi sarannya semester 2 gitu ya, mulai semester 2 mau Bay? Ya Bu. Tryout yang sebelumnya dilaksanakan, di-share dengan bentuk PDF, kemudian di-share ke grup anak dan grup orang tua seperti itu ya? Betul Bu. Oke, siap. Insya Allah dilakukan. Pak Fadlun, dicatat Pak. Ya, siap Bu. Lanjut, ada lagi? Iya Bu, Assalamualaikum. Kalau Ibu Dahlia. Ya, Ibu, Mama. Siapa nih? Siapa dulu? Silakan. Nabil, Bu. Ya. Pak Fadlun, pilih deh, Pak. Gimana? Ada yang mau Ayo. Ya, mangga Bu. Saya, Bu. Pak. Mama Nabil. Ya, Bu. Ya. Ya.
Iya, masalah ini Pak, matematika ya. Hmm. Itu kan kalau matematika kan cara pengajaran guru dengan orang tua itu lain ya Pak. Benar. Jadi setiap itu kalau bisa itu jangan hanya ngelihat dari video gitu loh Pak. Bisa Zoom. Jadi soalnya itu anak lebih teliti gitu, lebih apa sih mengakar gitu untuk pemahamannya. Kalau lewat video, kadang soal dengan video itu suka berbeda gitu kan. Iya, Jadi benar. anak suka nggak begitu mengerti gitu. Ya, baik Bun. Insya Allah di semester 2 kita akan lakukan Zoom dan insya Allah nanti Bu. Terima kasih Mama Nabil atas sarannya Mama Ubay. Jadi kami sebetulnya dalam seminggu itu kami melakukan Zoom itu 2 sampai 3 kali aja karena kan untuk bidang studi yang lain juga Zoom ya. Jadi kami khawatir memberatkan anak-anak. Jadi maksudnya kalau tiap hari kita selalu Zoom, kan kalau ada video kami nggak Zoom. Nanti kalau tidak ada video baru kami Zoom. Kami khawatir memberatkan anak-anak karena ada guru bidang studi lain yang lakukan Zoom. Jadi setiap dari jam 7 sampai jam 12 tuh kan kita atur sedemikian rupa bergantian Zoom-nya seperti itu. Nanti tapi kalau untuk semester 2 karena sudah mulai materinya sudah selesai, mungkin lebih banyak lagi Zoom yang kami lakukan setiap harinya. Gitu ya, Ibu. Ada lagi? Mama Nadif ya tadi ya? Terima kasih Bu Dahlia. Iya, sama-sama. Bapak Dun. Ya. Saya Iya, Bu. ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, Pak Fadul dan Bu Ya. Ujian berbasis komputer daring itu apakah mata pelajaran sesuai dengan UN yang tahun yang lalu atau gimana? Gitu, iya. Udah itu aja, Mah. Maaf Bu, terputus-putus. Boleh diulang Bu? Ujian berbasis komputer daring itu mata pelajarannya apakah sama dengan tahun-tahun yang lalu? Ya. Kita belum ada. Baik Bun. Makasih Bu. Untuk kepastiannya kita belum tahu ya. Kalau yang tahun lalu itu kalau tidak salah ya. Jadi apa Pak Badun? Udah. Ujian berbasis. Kalau tahun lalu ada IPS termasuk PAI, Ya. MTK, IPA, dan Bahasa Indonesia. Tahun lalu, Pak. Jadi, mohon maaf kalau untuk UBKD, Ibu-Ibu, kami juga belum tahu karena emang dari atasannya belum menginfokan seperti apa ujiannya, apakah per mata pelajaran, apakah seperti tahun lalu gitu ya. Jadi kami masih meraba-raba. Jadi bingung gitu ya kalau mau menginfokan. Karena memang belum ada info yang lebih jelasnya. Mungkin di bulan Januari ya, mudah-mudahan sudah ada infonya. Infonya lebih jelas, kami akan menginfokan. Itu insya Allah. Seperti itu ya Mama Nadif, mohon maaf. Ya baik, jawabannya. Ya, makasih Bu, Pak Fadun. Sama. Ada lagi? Mama Haura mau nanya enggak, Mah? Udah jelas Mama Haura. Mama Fatime. Udah? Udah lagi, Bu? Mama Alika mau nanya enggak? Dia udah ngerti apa enggak? Oke. Assalamualaikum Bu Dahlia. Iya, Ibu. Bentar. Assalamualaikum Bu Dahlia, mamanya Fatimah. Boleh mau tanya? Silakan, Mama. Fatimah, boleh. Untuk ujian prakteknya nanti sistemnya gimana ya, Bu? Ujian praktik, ya.
Sebetulnya kalau untuk ujian praktek kita maunya datang ke sekolah ya, sebetulnya maunya biar terlihat dengan jelas seberapa jauh mereka melakukan keterampilan dengan baik gitu. Tapi terhambat oleh persetujuan tadi, jadi kami belum tahu apakah itu dilakukan daring atau datang ke sekolah. Kalau memangnya daring, mau tidak mau mengirimkan video begitu. Atau misalnya kalau bahasa Indonesia ada pidato, berarti mengirimkan pidato. Terus kalau untuk apa namanya agama, kami belum tahu juga ya. Gimana Pak Fadlun? Untuk ujian praktek. Pak? Pak Fadlun? Oh, ini jaringannya ya? Baik, bagaimana Pak untuk ujian tertulis Pak? Ujian tertulis, ujian praktik. Oh, delay. Iya, Bu. Ya. Ya, kami maunya sih tatap muka gitu ya Pak untuk ujian praktik. Tapi ya itu terhambat persetujuan tadi. Jadi belum ada info yang jelas untuk kami sampaikan. Ya Pak Fadlun ya? Apakah betul Pak Fadlun? Delay ya. HP-nya Bunda mana, Dek? Oke. Baik, Ayah Bunda, mohon maaf tadi terputus-putus. Mohon maaf delay ya Ibu-ibu, sebentar. Oke. Sudah terdengar Bu suara saya dengan jelas? Sudah. Sudah? Mohon maaf ya, tadi kayaknya... Sudah. Baik, kita lanjut aja. Tadi ada lagi yang nanya, untuk Mama Fatimah, tadi sudah terjawab belum, Ma? Sudah, ya mohon maaf ya, nanti ada info selebihnya untuk ujian praktik. Karena ujian praktik juga salah satu pengambilan nilai yang sangat penting untuk di semester 2. Ada lagi yang mau bertanya, Ibu? Sudah? Sudah jelas, Ibu? Oke, Mama Neinita? Mau nanya, Ma? Sudah jelas? Pak Fadlun. Oke. Sudah ya? Bu Dahlia, mohon maaf, saya izin mau bertanya, boleh Bu? Oh iya, Bapak. Silakan, Pak. Ini kebetulan anak saya kan Aurelio, Pak Fadlun. Iya, Pak. Ya, ini memang tadi yang dibicarakan Bu Dahlia betul, bahwa anak laki-laki itu kan kalau dibilang tugas harian untuk PJJ tadi suka menunda-nunda. Kadang kita orang tua juga suka nanyakan, ini sudah kerjakan belum? Ngomongnya iya aja padahal belum gitu. Itu juga kadang sulit juga, Pak Fadlun. Jadi saya nggak tahu apakah bundanya Aurelio udah ada grup yang dibuat oleh Pak Fadlun, maksudnya untuk tugas harian bisa dirimain di situ aja, Pak.
Jadi kalau memang baik, insya Allah nanti. Ini begini. Nah, jadi kita orang tua, kebetulan saya dan Bundanya Aurelio kan kerja, jadi lihat tinggal nagih aja tugas yang ini udah belum, baru kita lihat gitu loh Pak. Jadi untuk bantu prospek Pak. Baik Pak. Itu yang pertama. Terima kasih banyak Ayah Aurelio. Yang kedua, untuk matematika betul kata Pak Fadlun, kita coba memahami dasar ya Pak ya, pemahaman. Artinya pada saat pemahaman dari Pak Fadlun matematika seperti ini, yang kita pahami di rumah ternyata seperti ini. Kita kadang cross check. Karena saya tanya Aurelio, Bang, ini Pak Fadlun dapat hasilnya dari mana? Oh, ayah nyari hasilnya seperti ini gitu. Nah makanya itu saya pancing Aurelio untuk berkomunikasi dengan Pak Fadlun untuk pemahamannya. Cuma saya nggak tahu resultnya seperti apa Pak. Itu sih dari saya. Ya, alhamdulillah kalau Aurelio sering ini ya Pak, sering bertanya kalau ada kesusahan yang kalau tidak bisa langsung japri banyak, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang kita yang sayangkan anak ini nggak ada kayak sama orang tuanya komunikasinya kurang, sedangkan sama gurunya juga kurang gitu. Kadang-kadang sayang di situ. Baik Pak, noted. Jadi untuk semester 2 harapannya sih bisa lebih baik Pak Fadlun. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Fadlun, Bu Adelia. Ya. Jadi untuk semua kelas 6A dan kelas 6B, jika anak-anak mengalami kesulitan gitu ya, silakan japri Ibu, Bapak, mudah-mudahan kami bisa membantu gitu. Kalau diem aja kita nggak tahu gitu, kayak ada yang kesulitan nggak? Diam, berarti kan kami pikir bisa gitu, oh bisa. Ternyata memang tidak bisa. Dan kalau dia ada inisiatif tersendiri, dia nanya melalui japri ke kami. Kayak Fatimah tuh sering. Fatimah misalnya ada beberapa yang belum paham, japri ke saya. Saya lebih suka seperti itu karena berarti dia aktif bertanya. Untuk kalau dia belum bisa gitu ya. Jadi nanti saya suka kasih tutorial sendiri gitu. Nah, tapi kalau untuk yang tidak bertanya kami kan bingung apakah dia bisa atau diam bisa atau diam belum bisa. Jadi kalau dia bertanya kan kita bisa mendeteksi apakah dia paham atau tidak. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti semester 2-nya kami bisa melakukan bimbingan dengan lebih baik, anak-anak juga lebih aktif dalam PJJ. Untuk yang sudah aktif, lebih aktif lagi. Untuk yang belum, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Kami berharap seperti itu. Ya, Ibu, Bapak. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan lancarkan segalanya untuk anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk ibu-ibu, jangan lupa Bu, kalau habis sholat, saya sih bukannya nyuruh gitu ya, udah pasti sih, nggak usah disuruh, udah pasti habis sholat, jangan lupa selipkan nama anak-anak kita. Biar anak-anak kita mendapatkan berkah, karena doa orang tua itu sangat penting. Saya nyuruh ya, karena emang udah paham semuanya. Saya hanya mengingatkan, seperti itu. Pak, ya? Mau nanya? Ya, silakan. Ya, ini mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, biasanya kalau di PJJ itu, kalau anak-anak belum tahu, kan mau nanya. Nah, itu pertanyaan apa selalu japri apa bisa lewat grup? Kalau biasanya kan kalau lewat grup biasanya kan lebih enak, semua anak bisa tahu pertanyaan anak kita itu apa. Jadi nggak perlu japri ke satu orang kayak gitu kan. Kadang juga anak-anak japri ke anak yang lain. Nah, kadang-kadang juga anak-anak itu sesama teman itu saling japri-japrian gitu. Jadi saling nanya ke sini. Ini paling juga cuma antar teman yang dekat-dekat aja. Oh, iya baik. Terima kasih Ayah. Ya, jadi sebetulnya kalau pertanyaan boleh di japri, boleh di grup, boleh. Pokoknya kami bebas aja lah ya. Mau di grup kami insya Allah kami bahas. Kalau di japri juga insya Allah kami bahas. Sebisanya kami, semaksimal kami. Karena kan memang kalau bentuknya seperti tadi ya, bentuknya pembelajaran jarak jauh, jadi mungkin video tutorial, video call misalnya gitu. Seperti itu. Tapi kalau dia nggak tanya kan kami juga nggak tahu apakah dia bisa atau tidak seperti itu.
Ya, Ibu, Bapak. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin bukan tanya kali. Ya, Saya curhat dong. Mangga Bu, Sama Dede. curhat. Ya. Bunda Ubay silahkan. Soalnya Ubay unik Pak, jadi uring-uringan terus ini, Masya Allah. Ubay. Kalau ada soal matematika, kayak kemarin Ubay bilang, ini ada pertanyaan menjebak Bu. Menjebak gimana? Saya bilang, nggak menjebak aja, aku nggak bisa apalagi menjebak katanya. Aduh, saya jawab Pak. Nggak bisa jawab, nah, bisa jawab, saya paling jawabnya seperti itu. Aduh. Pertanyaan menjebak tuh Pak Fadlun katanya kalau bisa dikurangi. Apa emang bagian dari soal HOTS? Ya, sebenarnya matematika itu serba dilema ya Bun, karena halnya sebenarnya mudah, tapi dimintanya hot. Jadi misalkan jawabannya sedikit gitu ya, tapi soalnya muter-muter. Jadi emang butuh analisa Bun, ya. Penalaran. Pokoknya kalau udah habis pelajaran ya. udahannya uring-uringan. Apalagi soal cerita ya Bu, ya Pak ya. Iya, benar. Maknya pusing kalau soal cerita. Nggak pusing. Ya emang gitu ya kendalanya ya Ibu-ibu. Ya, Ya, Masya Allah deh PJJ ini deh bener-bener deh. Nikmati ya Bay. Iya, Dinikmatin aja deh Bay. Kalau anaknya sih, kalau kita nikmatin anak kita. Tapi alhamdulillah Bun, angkatan ini luar biasa beneran Bun. Tryout pertama itu nilainya udah bagus. Dibanding waktu saya ngajar kelas 6, itu benar-benar jauh dari KKM. Kalau ini alhamdulillah udah mendekati KKM. Makanya nanti mudah-mudahan di tryout berikutnya kita udah bisa sampai target ke KKM. Amin, mudah-mudahan seterusnya ya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Soalnya yang deg-degan ini ya Pak. Setuju. Yang mau curhat Ibu-ibu. Jadi kami mah paham sebetulnya ya. Paham sebetulnya kesulitan ibu-ibu di rumah dan bapak-bapak di rumah. Cuma ya karena bagaimana ya? Ya karena memang udah sistemnya seperti itu gitu ya, mau nggak mau. Anaknya yang ujian, maknya yang pusing. Betul, anaknya. Satu anaknya pusing, apalagi 2 dan 3 ya Bu. Saya baru 1 ya, apalagi yang 2, 3 tuh. Ya, dulu Pak Fadlun mau tanya Pak Fadlun. Iya mangga Bun. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kalau anak-anak dikasih latihan soal itu gimana ya Pak? Misalnya sepekan 2 kali gitu, nah biar anak-anak terbiasa nanti pas ujian. Oh baik Bun, terima kasih banyak Bun. Insya Allah ujian gitu nah Pak. Baik Bun, Insya Allah nanti pasti akan dikasih Bun. Kita udah siapkan soal-soal buat tryout, kita udah siapkan soal-soal di mana ada soal cerita, mana ada soal jebakan. Yang pasti ayah bunda, kita butuh support dari ayah bunda. Jadi anak-anak itu jangan terlalu di-push untuk dapat nilai bagus, tapi kita selalu semangatin. Karena kalau anak-anak selalu di-push untuk dapat nilai bagus, mereka biasanya akan anak-anak itu nggak bisa dikerasin. Biasanya kita harus nasihatin pelan dan disupport gitu. Insya Allah dengan kita bersinergi, kita bisa mencapai sesuai dengan nilai KKM. Insya Allah untuk soal-soal kita udah sediakan, kita udah siapkan. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Fadlun, Bu Dahlia. Iya Bun, sama-sama. Jadi karena memang usia anak-anak kita itu kan 12-an ya, sekitar 12, ada yang 11, 12 atau 13 tahun, itu kan usianya usia ABG ya Ma, jadi rentan banget. Jadi kalau kita push, mereka malah nolak. Sedangkan kalau kalau kita terlalu lembek, jadi dia dianggap main-main. Jadi kita tarik ulur lah ibaratnya kayak layang-layang gitu ya. Kita awasi tapi tetap kita nasihati seperti itu. Mungkin kalau untuk yang laki-laki berbeda dengan yang perempuan ya.
Jadi kalau laki-laki ini kadang-kadang ada beberapa sih, tapi nggak semua. Kalau yang laki-laki terutama untuk kurang ininya loh, apalagi kalau untuk bahasa Indonesia nih, nulisnya kan agak banyak tuh. Kalau yang laki-laki emang tuh kurang kurang semangat gitu ya. Pasti dia jawabnya pendek-pendek. Sedangkan bahasa Indonesia itu kan memang membutuhkan penalaran sama kemampuan menulis yang baik. Jadi dia tuh pendek-pendek gitu ya. Kayak nggak usah disebutin namanya, adalah di kelas 6A. Dia mengerjakan, tapi emang tulisannya udah berantakan masih gitu ya. Padahal udah kelas 6 nih ya. Saya sampai pusing liatinnya, meriksanya. Tapi alhamdulillah tetap mengerjakan. Itu udah diapresiasi oleh saya, walaupun memang masih belum maksimal seperti itu. Tapi memang kayak gitu ya, Ibu Bapak paham ya, yang punya anak ABG beda sama anak yang masih kecil. Jadi kalau anak ABG itu memang tarik ulur ibaratnya. Kalau anak kecil kita bisa omelin, bisa apa gitu ya. Kalau udah ABG kan ya justru malah menarik diri kalau kita ngomel terus ya, terutama saya nih ibu-ibu. Iya, sama-sama paham lah ya. Ya. Ada lagi Bu, Bapak yang mau curhat? Bu Dahlia. Ya. Ada Bu Dahlia. Ya, Mama Raisa. Pak Fadl. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau aja tentang pelajaran Pak. Mohon maaf nih, kalau diberi soal-soal, terus kan Bu Ita minta jawabannya dikirim. Tapi seringkali tidak dikoreksi atau dibahas. Jadi ketika anak waktu latihan soal tidak tahu salahnya di mana, terus keluar di ulangan, keluar di PTS atau PAS ya tetap salah karena nggak pernah dibahas dan tidak dikoreksi. Gitu. Mohon untuk semester 2 untuk IPA mohon kalau diberi soal ada pembahasan kalau enggak dengan dikoreksi gitu Bu. Pak. Ya. Baik, terima kasih sarannya, nanti kami sampaikan ya. Biar intinya ini ya, Ma, pembahasan soal, betul dan salahnya. Jadi nanti kalau tuh soal muncul lagi di PAS, ya, jadi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya, betul. Saya catat, Mama Raisa, terima kasih. Ya. Silakan, Ma, ada yang nanya lagi? Pak Fadul sebentar, Pak. Ya. Bunda Fatimah, silakan. Supaya anak suka matematika itu gimana ya, Pak? Itu PR banget deh. Ayo, Bapak. Otak kanan kirinya kali Bu. Ya. Sebenarnya ada ini Bu, game ya, game tentang angka. Ya. Cuma agak susah juga sih. Ada permainannya sih Bun. Bisa semangat. Tapi kalau udah matematika udah deh, moodnya udah nggak jelas aja. Aku nggak mau ngerjain lah, nggak mau ini itu gitu. Banyak banget alasannya. Ada lagunya Mama Fatimah. Apa betul lagunya? Ada lagunya. Siapa lagunya? Coba dinyanyikan. Wah, Ola suka lihat di TikTok nih, Ola nih. Anak-anak itu ketawa sendiri. Apalagi kan tipe Fatimah itu bergerak terus kan ya Bu Dahlia, yang emang aktif anaknya gitu. Jadi kayak PJJ ini dia harus banyak diam. Biasanya tuh kalau dulu kalau dia nggak ngerti pasti ke depan nanya. Nah untuk kayak begini, jadi mungkin apa ya mungkin beda-beda anak ya, ininya kepribadian anak tetap mempengaruhi kali ya Bu Dahlia. Ya betul, sangat. Ya, jadi kan ada tipe anak dengan otak kiri, otak kanan ya, Mei. Seperti kita tahu gitu. Mereka bisa berbahasa, berketerampilan, kan bercerita tuh. Fatimah kan oke banget tuh ya.
Tapi mungkin kurang dalam hal hitung-hitung matematika seperti itu. Gimana tuh Pak? Ada caranya nggak Pak? Ada caranya nggak? Ya, tapi Fatimah. Ya paling itu Bun, sebenarnya ada. Ada kayak permainan menggunakan kartu gitu ya. Jadi itu mainannya waktu kita tatap muka ya. Biasanya kita ada kayak ice breaking buat main kartu, di mana kita menghitung, mengali, membagi seperti itu. Tapi karena kondisinya seperti ini, kita juga tidak bisa main ice breaking untuk tebak-tebakan matematika. Jadi paling ya mungkin menggunakan game-game yang tentang matematika seperti itu, Bun. Iya, banyakin main game berarti. Main game tapi yang berhubungan dengan matematika, gitu ya, Pak? Iya. Ada lagi, Ma? Ada lagi, Ibu-ibu? Udah ya? Udah belum? Sepertinya udah semua, Bu Dahlia. Udah ya? Kan nggak dibagi-bagi ini rapotnya. Oh, belum terus. Oma Ubay udah belum? Curhatnya udah ya? Udah, Bu. Alhamdulillah. Kumpulin lagi. Ya. Baik. Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita berikan arahan hari ini, mudah-mudahan dilaksanakan ya nanti di semester 2. Untuk ibu-ibu tugasnya paham ya, Bu. Mengawasi anak-anak lebih baik lagi dibanding semester 1. Hanya itu yang kami minta, Bu. Mudah-mudahan ke depannya kami berharap jangan malu-malu gitu ya, WA atau japri saya atau japri Pak Fadlun. Kalau saya sempat, kalau senggang waktunya, mudah-mudahan langsung dijawab. Apa yang Ibu tanya, apa yang Ibu ada masalah apa gitu terhadap anak, mudah-mudahan langsung dijawab kalau kami punya waktu senggang. Seperti itu. Kan selama ini juga jadi anak-anak selama ini juga memang harus berkomunikasi dengan baik pada guru kelasnya agar PJJ berhasil. Kalau tidak berkomunikasi, ya bagaimana ya? Kami juga tidak tahu permasalahan anak. Kalau dikomunikasikan dengan kami, mudah-mudahan kami memberikan umpan balik yang baik atau solusi yang baik untuk anak-anak. Ya, Ibu-ibu. Udah ya, Bu, unek-uneknya, Ibu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, ada ini amanah bahwa kita harus mendokumentasikan tuh, Bu. Berarti ada foto-foto nih, Bu. Sebentar. Silakan videonya dinyalakan, Ibu-ibu, mohon maaf. Ya, Mama Alika. Udah. Dan rumah, Mbak. Udah siap ya? Ini ada tiga halaman, berarti ada 3 senyum, Ibu-ibu. Siap. Bismillah. 1, 2, 3 senyum. Oke, sudah. Tutup dulu, Bu. Mulutnya, ntar kering. Bentar. Save. Oke. Halaman kedua. Siap ya? Mama Firda, ada videonya, Mah. Keke. Nyalakan. Siap. 1, 2, 3, senyum. Ini 2, Bu. 2 aku, Bu. Kelas 4, kelas 6. Oke, satu lagi. Sebentar. Senyum ya. 1, 2, 3 senyum.
Oke, terima kasih sudah. Oke. Baik, kita akhiri di sini. Kita akhiri sampai sini ya Ibu-ibu. Nanti kalau ada info lagi, kita bertemu lagi melalui Zoom meeting atau entah itu boleh tatap muka atau seperti apa ya. Mohon maaf dari kami selama semester 1 ini melakukan pembelajaran kepada anak-anak. Kalau dirasa memang kurang, mohon maaf atas kekurangan kami. Kemudian terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah memberikan pengawasan kepada anak-anaknya dalam pembelajaran selama semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 untuk semester 2 lebih baik lagi. Seperti itu. Ada pesan lagi Pak Fadlun? Silakan Pak. Oke. Ayo Pak Fadlun, ada pesan lagi Pak Fadlun? Silakan. Pak Fadlun ada Baik. pesan lagi ya? Terima kasih Bu Dahlia. Untuk pembagian rapotnya insya Allah nanti akan di-share ke masing-masing nomor secara Japri. Ya. Dan untuk hasil tryout-nya juga akan di-share secara Japri. Untuk hard copy-nya insya Allah nanti dibaginya bulan Januari ya Bu? Tanggal 8 ya Ibu-Ibu. Tanggal 8 untuk hard copy-nya. Ya. Untuk pembagian bukti fisik raport yang sudah kami print kertas berwarna hijau itu insya Allah akan dibagikan tanggal 8 Januari 2021. Seperti itu. Nanti juga akan ada misalnya absen 1 sampai 10 jam berapa, 11.20 atau 21 sampai 3.10. Jadi bergiliran. Seperti itu. Kami ulangi, terima kasih untuk Ibu yang sudah hadir tepat waktu, yang sudah menjelaskan kami. Mudah-mudahan kami paham Ibu dan Bapak-bapak lelah PJJ tahun ini gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi pemberat perjuangan akhirat kami atau di akhirat Ibu dan Bapak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami berharap anak-anak ibu-ibu dan bapak diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya, dimudahkan dalam ujiannya, kemudahan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ibu-ibu atas keterbatasan kami. Kami akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadlun, ibu-ibu dan bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya, Bu Dahlia, Pak Iya. Ibu semuanya. Sehat selalu, panjang umur. Anak-anak ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, Bu.